Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya pakai kaos Habib Rizik ya. Sudah 7 hari gak saya cuci karena saya pakai terus rekaman. Ya nggak apa-apa, yang penting kan nggak najis. Ini ada quote-nya yang menarik ya. Kata Habib Rizik, berjuang itu penuh fitnah, kukuhkanlah hati agar tidak mudah patah, agar tetap istiqomah fi sabilillah. Ini Habib Rizik, manusia, seorang ulama pejuang yang nilainya itu lebih dari puluhan juta orang biasa, dan sekarang di penjara 4 tahun. Dan itu biasa saja ya dalam sejarah perjuangan dakwah itu. Biasanya ulama-ulama itu dipenjara oleh rezim yang zalim di masanya. Dan yang penting dalam hidup ini jangan putus asa ya, menghadapi keadaan yang kelihatannya itu kebatilan itu merajalela. Sebenarnya itu kebatilan atau kezaliman, kemungkaran itu nggak ada hakikatnya sebenarnya. Jadi yang diperlukan adalah sabar ya. Termasuk melihat Indonesia ini kan penuh masalah ya, terutama dalam pengelolaan kekuasaan. Itu banyak tokoh-tokoh yang sudah semacam hampir putus asa gitu. Kok omongan saya, kritik saya terhadap negeri ini kayak nggak didengar. Sebenarnya didengar ya, cuman kadang-kadang nafsu berkuasa itu membuat orang yang berkuasa itu ingin mempertahankan kekuasaannya, bertahan dengan kekuasaannya kalau bisa sampai mati. Dan orang-orang yang mengkritik itu biasanya dimasukkan ke dalam penjara. Itu polanya cuma begitu aja dari dulu biasanya. Dan di dalam kekuasaan sendiri sebenarnya penuh intrik ya, banyak orang yang saling mengintip ya, menunggu kawannya yang sedang berkuasa itu jatuh dan digantikan oleh dia yang belum dapat peluangnya. Jadi jangan dikira rezim ini solid, mereka saling mengintip untuk menjatuhkan pada satu saat yang tepat. Sementara orang-orang yang civil society itu jangan serius, kenapa ngomong? Saya gak serius, saya bukan pengamat kayak Refli Harun gitu, kayak Rocky Gerung. Saya kan semau-maunya kalau ngomong ya, karena nggak ada disiplin ilmunya. Keahlian saya kan 2, saya tukang donat itu, saya keahlian saya ahli donat. Kedua, saya ahli kubur. Ya, jadi tokoh-tokoh yang dulu mengkritik kekuasaan sudah dilepaskan satu-satu ya. Gus Nur sudah lepas ya, Anton Permana, Ruslan Buton, Syah Ganda sudah merasakan ini kan, arti sebuah kebebasan badan yang dikurung dalam kerangkeng besi ya, karena sebuah idealisme yang mereka perjuangkan. Dan tampaknya mereka berpikir mungkin untuk mengkritik kembali, karena juga nggak mau masuk lagi ke dalam balik jeruji besi. Tapi itu buat pejuang yang abal-abal takut itu. Kalau pejuang yang sejati itu tidak mungkin dia akan mengubah haluan hidupnya dan idealismenya dalam membayang-bayangi kekuasaan yang tidak adil dan tidak memihak rakyat kecilnya. Tetapi mungkin ada satu saat mereka itu putus asa. Kenapa keadaan tidak berubah? Tapi yakinlah, tidak ada yang abadi di dunia ini. Itu masuk kekuasaan itu tidak abadi, hanya menunggu
gilirannya saja, menunggu keruntuhannya saja. dan tentu kita ingatkan ya, bahwa nasihat itu selalu berguna, dan pasti nasihat-nasihat atau kritik-kritik atau pandangan-pandangan atau perspektif atau side argumen yang dilontarkan oleh para kaum oposisi dan civil society yang berjiwa atau intelektual yang masih berjiwa merdeka itu pasti sedikit banyak mempengaruhi benak kekuasaan, hati kekuasaan, dan mereka juga mengatur langkah baru dengan kritik-kritik yang begitu deras, begitu kencang masuk ke relung hati kekuasaan di kiri kanan meja-meja sebagai penguasa. Dulu saya ingat ya, ini untuk menekankan bahwa saya nggak bisa ngomong kenceng ya. Kalau ngomong kenceng itu langsung bengek ya. Saya ingin menjelaskan atau mengingatkan poin penting bahwa nasihat itu dia bertahan abadi dan selalu bermanfaat. Dulu misalnya ya 40 tahun yang lalu itu dosen saya, moga-moga masih ada beliau itu, masih sehat ya. Nasihat-nasihatnya itu banyak yang melekat. Satu saat namanya Pak Baihaqi AK, Profesor Dr. Baihaqi AK, dulu masih Dr. Andes waktu saya menjadi mahasiswanya. Beliau ngajar bahasa Arab dan di kelas Nausoluf apa. Satu saat opo waduh, jambu udah ini gelas. Oh iya. Itunya udah saya gulung sih. Apa namanya, tempat sholat. Tiap Rabu pengajian di sini. Dan biasanya 2 sajadah saya gulung habis subuh. Nanti ibu-ibu majelis taklim Al-Mabrur itu gelar tikar, dan untuk sekarang habis ngaji makan gratis di sini. Sementara di Cafe U ditiadakan untuk Rebo sekarang karena dana makan gratis pindah ke sini. Kalau saya ngomong udah lebih dari 3 menit itu pasti batuk ya. Oke, kalau ngomongnya kenceng, suaranya yang kencang maksudnya. Jadi harus pelan-pelan. Dan ada jeda. Pak Baihaqi bilang, saudara sebagai muslim katanya, nanti kalau ke masyarakat setelah lulus kuliah itu jangan malu mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Saya heran waktu itu Pak Baihaqi ngomong gitu. Emang ada orang muslim itu malu mengucapkan ayat Quran di depan umum? Saya heran. Ternyata memang saya dapati teman-teman saya itu, dan dalam hidup saya, perjalanan hidup kemudian, memang banyak juga orang Islam yang malu memperlihatkan identitas dirinya, apalagi mengucapkan ayat suci Al-Quran dalam percakapan sehari-hari. Jadi itu nasihat itu, bahwa kita nggak usah malu mengeluarkan ayat Quran sebagai seorang muslim. Nasihat dari Pak Baihaqi itu masih melekat sampai sekarang. Umur saya 60 dan itu nasihat 40 tahun yang lalu. Jadi sebetul Quran itu fadzakir, berilah peringatan, inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sungguhnya peringatan atau nasihat itu berguna buat orang-orang yang beriman. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, dosen saya Pak Amir Abian pernah bilang, kalau nanti saudara jadi pendidik, jangan lupa setiap ketemu anak didik, ketemu santri, ketemu murid, selalu diulang Al-Fatihah itu. Meskipun kelihatannya sudah bisa, diulang lagi. Tiap hari ketemu, diulang lagi sampai betul-betul dia fasih. Meskipun fasih, diulang lagi. Itu ucapan Pak Amir Abian yang saya terapkan sekarang, termasuk nasihat dari Pak Bayhaq yang saya terapkan sekarang. Ketemu santri, saya suruh setoran dia Al-Fatihah. Kalau salah sedikit, 1-2 huruf dibenerin lagi pengucapannya yang kurang pas, tajwid yang kurang pas, diulang lagi sampai dia. Alhamdulillah ada 9 santri remaja saya itu umur 12 sampai 18, semuanya sudah praktek, bisa jadi imam sholat, bisa jadi azan muadzin, juga bisa qomat, dan bisa jadi makmum. Nah, begitu juga menghadapi negeri kita ini. Jadi harus jangan putus asa untuk mengingatkan penguasa, karena pasti peringatan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh itu terhadap penguasa pasti berguna, dan tidak ada nasihat yang tidak berguna. Tampaknya kezaliman itu begitu kuat ya, tampak hanya di permukaan. Yang penting mungkin jangan sampai ada celah putus asa masuk ke dalam relung hati kita ya. Moga-moga kita tetap tidak berputus asa di dalam melontarkan pesan-pesan kritik-kritik lewat medsos terhadap penguasa. Meskipun banyak kaum civil society dan intelektual yang merdeka masuk penjara, tapi hendaknya tetaplah putus asa merupakan satu sikap yang harus disingkirkan ketika berhadapan dengan para penguasa. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu tua di semesta fasbir sabron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kang, somai Kang, nih piringnya nih. Somai Ra. Jam 4 saya udah makan sedikit sebenarnya, tapi kok jajan somai kan ora apa-apa. Hidup itu ya harus diatur sendiri-sendiri supaya gimana tetap bahagia.
meskipun melihat negeri kita ekonomi politiknya hancur lebur begini. Jadi moga-moga Amin Rais itu tetap melontarkan kritik-kritiknya ya. Syahganda, Rizal Ramli, Rocky Gerung yang rajin mengkritik tiap hari, memberikan semacam side argumen ya, argumen tandingan. Juga Gus Nur masih bertahan lagi dengan kecamannya. Ini Kang, jangan pakai saus ya, lengkap dah. Pare ya, ngutang dulu kalau belum ada ya. 100.000 uangnya, belum ada kembaliannya. Jangan pakai saus ya. Udah. Somai. Udah dari Wildan. Mau jam berapa berangkat ngajar? Jam 7 sekarang. Oh iya, kalau ada yang mau beli kaos ini 200.000 ya. Habib Rizik. Bagus ini untuk mengenang perjuangan Habib Rizik yang sekarang turun. Udah makan gratis ntar ya. Udah lagi masak katanya 5 liter apa ya, dananya dari donatur, dari penonton pesantren Ojo Lali di 5 benua. Jazakumullah khairan katsiran ya. Siang amat tuh Bang. Udah makan? Hah? Udah nyerap? Allah membarik lana. Jadi kembali ke Habib Rizik ya. Ya. Kata Ustadz Abdul Somad mengutip seorang Habib dari Yaman. Itu Habib itu ada yang ucapannya lembut, tingkah lakunya sopan, ya, berilmu. Tapi ada Habib yang seperti Habib Rizik, berani, ya, menghadapi penguasa. Nah, kata seorang Habib dari Yaman itu, orang seperti Habib Rizik yang berani itu munculnya. Bu, makan. Itu munculnya 800 tahun sekali. Kata Ustadz Abdul Somad mengutip seorang Habib dari Yaman mengomentari Habib Rizik Syihab. Jadi nggak semua Habib itu berani, nggak semua Habib itu punya keberanian yang luar biasa seperti Habib Rizik. Itu hanya dilahirkan untuk didatangkan oleh Allah ke dunia itu 8 abad sekali.
Ini saya dengar dari Ustadz Abdul Somad, dan kata Abdul Somad soal munculnya 800 tahun sekali bagi seorang Habib yang berani seperti Habib Rizik itu bukan kata dia, kata seorang Habib dari Yaman katanya, yang dia dengar sendiri. Jadi dikurungnya Habib Rizik 4 tahun dan sekarang sedang mengajukan kasasi. Saya sih nggak khawatir. Nanti yang tumbang adalah bukan Habib Rizik, yang tumbang adalah kezaliman, dan waktunya itu tidak lama lagi. Oleh karena itu kesabaran itu menjadi kondisi sine qua non ya, kondisi sine qua non ya. Kesabaran bagi seorang pejuang adalah syarat mutlak ya, bagi sebuah perjuangan dakwah. Tampaknya langit itu sedang mendung, tetapi yakinlah Allah mengirimkan angin yang akan meniup awan mendung itu ke berbagai penjuru sehingga langit biru kembali cerah dan matahari akan memancarkan sinarnya dari ufuk timur dengan cahaya yang indah tanpa dihalangi mendung sedikit pun. Harapan-harapan itulah yang selalu bersemayam di lubuk hati para pejuang-pejuang kebenaran di seluruh masa, di seluruh zaman, sejak dahulu, kini, dan hingga semodern-modernnya zaman. Selamat menikmati somai di pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.